Ternyata separah ini. Tak kira garing mending, kalau bosok ora enek pilihan. Malah nggone wak guys. Masya Allah sikile. Ora rupa. Keleng-keleng. Papa, ayamnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Semax Minggu dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sehat walafiat dan penuh barokah. Saya TJ yang biasa belusuan ke kampung-kampung, ke hutan-hutan, ya. Terus pada saat itu sempat saya berpikir agak serius, ya, karena selama ini ketika saya masuk ke desa-desa itu, ya tanda kutip ke jalur ya. Itu tanda kutip ya, itu blekuk-blekuk Pak, berkubang-kubang, nah lubang-lubang, dan itu kalau kita menyebut jalur ya seperti itu. Terus kemudian pada saat berapa hari kemudian saya tercengang Pak. Kenapa? Ada tol di tengah desa. Saya sempat bincang-bincang sama masyarakat. Ini nggak layak Pak, nggak layak ini di tempatnya. Iya, katanya nggak layak gitu ya. Katanya itu apa itu layaknya di kota. Di kota. Dari situ saya timbul pertanyaan dalam hati saya. Siapa yang punya kerjaan ini? Nah itu dia. Nah, itu. Terus kemudian gini Pak, sehebat itu, sekualitas itu, dan ketebalannya itu menyerupai tol, dan permukaannya rata. Dan itu menurut saya luar biasa. Nah kemudian saya timbul bertanya-tanya, ini pasti ada sesuatu yang istimewa, ya kan? Rencana apa yang akan dilakukan? Nah, terus kemudian ada masyarakat nyeletuk itu kan zaman Pak Askolani. Nah itu dia. Kan Pak Askolani yang bercerita itu, karena saya memang harus tahu itu. Ya. Memang beberapa waktu lalu saya sempat meliput juga ya, Pak Askolani mendapatkan penghargaan, banyaklah penghargaan nasional ya, UED, perencanaan dan pencapaian. Terus kemudian dari sektor pertanian. Ya, syukur alhamdulillah selama 5 tahun saya memimpin Kabupaten Banyuasin. Dan kalau yang dimaksud dengan jalan itu infrastruktur. Ini prinsip. Kita punya cara harus bekerja keras. Bekerja keras itu menggunakan fisik kita. Maksudnya kita banting tulang siang malam kita berpikir. Dan yang kedua, kita harus kerja cerdas, menggunakan akal pikiran. Seperti tadi contoh, kita ingin menyelesaikan pembangunan jalan. Uang APBD kita tidak cukup, maka kita cari jalan untuk menyelesaikan jalan dengan pola pinjaman daerah. Setelah selesai itu kita tidak punya uang lagi, kita harus ada namanya PEN, pemulihan ekonomi nasional dari Pak Presiden. Alhamdulillah dapat 191 miliar yang saya sampaikan tadi. Itu kerja cerdas. Dan yang terakhir, kerja ikhlas. Jadi kalau kerja ikhlas ini, saya sudah pengalaman di dalam 5 tahun ini, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Karena kalau ikhlas ini sudah kaitan dengan Allah langsung Mas. Jadi clear, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Kerja keras menggunakan otot, fisik, cerdas menggunakan akal, otak, pikiran. Kerja ikhlas menggunakan hati. Hati ini kan milik Allah. Apa yang nggak bisa kita lakukan? Jalan yang kemarin dilihat, yang kita bangun, itu betul-betul gagasan saya Mas. Karena saya sudah merasakan langsung waktu sebelum dibangun itu Mas. Sampai jam 4, jam 5 subuh kita nginep di sawit-sawitan itu yang di Muara Padang itu. Itu Mas. Kita nginep, nggak bisa pulang kita karena jalannya lumpur. Jadi bukan hanya licin berlubang aja, tapi lumpurnya luar biasa. Jadi masuk benar ke sana. Jadi malam-malam saya pernah kejebak lumpur Mas. Saya nangis Mas malam, ya Allah. Kalau saya diberikan kesempatan oleh-Mu ya Allah untuk memimpin Banyuasin, jalan ini ya Allah yang akan saya bangun dulu. Alhamdulillah jadi Mas kita Mas. Begitu jadi kita langsung mencari akal, mencari akal bagaimana, karena ini mahal Mas, kita murah. Itu sudah hampir 300 miliar itu Mas. Banyuasin kan luas. Betul. Ya, Banyuasin luas. Sementara Bapak harus memikirkan banyak daerah ya. Semua. Kalau misalnya ini dipikul oleh Banyuasin, betul.
Ini saya rasa nggak mampu. Betul. Makanya dengan kerja cerdas tadi, ada lobby-lobby kan. Lobby pemerintah provinsi. Kita juga banyak juga dapat bantuan proyek dari Pak Gubernur pada waktu itu. 1 tahun itu bisa 100 sampai 150 miliar gitu. Termasuk juga dari pemerintah pusat juga. Jadi tahun ini kami dilantik 2018, kita go langsung lobby Kementerian PU, kita go langsung dapat pembangunan itu yang ada di Pulau Rimau dan Selat Penuguan. Belum Pulau Rimau, hampir sama dengan Morobadak, sudah hampir selesai juga kita selesaikan. Tapi memang masih ada PR berat kita, itu jembatan Rata Bayur yang menjadi target kita di periode yang kedua ini, dan juga jembatan yang ada di Pulau Rimau namanya jembatan Tanah Kering. Dan itu sudah selesai semua, desainnya sudah selesai, gambar sudah selesai, DD sudah selesai, dan pembebasan lahan sudah selesai, jalannya juga selesai, tinggal kita bangun aja. Langsung kita mulai pembangunan yang ada jembatan Tanah Kering di Pulau Rimau. Jalan yang demikian keren, Pak ya. Iya. Barangkali kan ini ada yang terlibat di situ. Betul. Siapa-siapa, Pak? Ya pertama kita kan dari PDI Perjuangan ya, kita punya ketua DPR RI Mbak Puan Maharani, jadi kita juga buatkan proposal ke DPR RI, dan bukan hanya Mbak Puan Maharani, tapi juga ada beberapa DPR yang dari Dapil Sumatera seperti Pak Edi Sentana dari Gerindra, Pak Ishak Meki dari Demokrat, dan Pak Gunhar, Pak Ibu Rizky juga, Dr. Rizky juga dari PDI Perjuangan, Gunhar. Jadi kita tidak melihat apakah partai apa, yang penting dia bisa membantu kita. Jadi proposal yang itu kita berikan, dan alhamdulillah semuanya dapat, Mas. Dapat jalan, ada benda rumah, betul, dari Pak Edi Sentana kemarin, ada juga yang namanya jalan juga, ada taman juga dapat. Jadi banyak. Jadi kalau dihitung-hitung pakai rupiah, itu bisa 200 sampai 300 miliar, Mas. Berarti Bu Rizky ada bantuan 36 miliar untuk bantuan ternak sapi, dan semuanya kita berikan kepada masyarakat Banyuasin, Mas. Jadi makanya saya bilang membangun Banyuasin bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Banyuasin, dan ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan tanggung jawab pemerintah pusat. Tapi semua ini, Mas, ini perlu lobby, Mas, perlu komunikasi, Mas. Tidak mungkin pembangunan dari provinsi itu ujuk-ujuk jatuh, pembangunan dari pemerintah pusat itu ujuk-ujuk jatuh. Mereka kan tidak kenal Banyuasin, mereka kan tidak kenal dengan Muara Padang, mereka tidak kenal dengan Pulau Rimau. Yang mengenal siapa, Mas? Ya bupatinya. Makanya kita itu kerja cerdas namanya, Mas. Jadi kita ada hubungan yang baik dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Oke. Sahabat-sahabat Sembilu, saya rasa sudah dengar bincang-bincang kami dengan Pak Askolani ya. Kita melihat langsung bagaimana progres pembangunan yang luar biasa. Dan saya ini hobinya jalan ya, dari desa ke desa. Saya rasa apa yang saya lihat itulah faktanya, ya kan? Mulai dari Palembang menuju ke Mariana sampai ke Air Sugian itu kami lewati ya. Termasuk yang terakhir tadi yang saya bilang jalan tol desa ya, tolnya ada di desa. Ternyata memang itu tidak bisa jatuh begitu saja, atau tercipta begitu saja, atau jatuh dari langit begitu saja. Tapi memang harus ada kerja cerdas ya. Bupati yang tangan itu karena tidak cukup hanya kita tangan kasih, tapi itu harus lobby, Mas. Nah, ya artinya kerja cerdas aja. Betul, Mas. Kerja cerdas dari kerja ikhlas, pada akhirnya masyarakat menikmati. Saya rasa itu ya, barangkali sahabat Sembilu sudah terbuka ya, selama ini kan bertanya-tanya, ini ada apa, seistimewa inikah di desa? Ternyata memang rencana ke depan itu seperti Pak Askolani bilang nanti akan disambung ya, insya Allah dengan Oki. Disambung. Jadi kita bukan hanya menyelesaikan Banyuasin, tapi kita sambungkan dengan Oki sehingga terintegritas lagi. Jadi nanti diuntungkan masyarakat kita. Perputaran ekonomi juga akan semakin kencang, baik dari Air Sugian maupun dari Mas lihat sendiri kan, di rumah-rumah sudah banyak mobil kan. Bahkan saya kaget loh, ini di desa yang begitu jauh ada minimarket. Betul. Ini keren ini. Ada perbankan juga. Nah, kan seperti gini, Pak. Saya tuh ngobrol dengan tukang sayur, dia bilang gini, saya tuh hampir nggak percaya, Mas. Kayak mimpi. Siap. Kok ada jalan seperti ini gitu. Saya ini warga sini, tapi seolah-olah nggak percaya gitu loh. Kok segitu dahsyatnya gitu loh. Itu kan kalau di kota kan kalah kota. Kalah asli.
Betul Pak ya. 30 Mas. 30 ya. Karena kita ingin pengalaman yang dulu membangun jalan tahun ini dibangun, tahun depan, tahun kemarin sudah rusak kembali. Kali ini kita jamin lah 5 tahun, 10 tahun tuh insya Allah baru. Betul. Karena pondasinya sendiri aja tebel. Terus tambah lagi pondasi jalannya. Reservoir Mas. Ya, berikan semuanya kepada masyarakat Mas. Tinggal baliknya ya. Betul Mas. Oke. Saya rasa itu sahabat-sahabat dulu. Insya Allah nanti apa yang dikatakan Pak Askolani akan menjadi hal yang baik atau kebaikan, perputaran ekonomi akan menjadi baik dan masyarakat akan sejahtera. Saya rasa itu. Dengan